Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Jadi sambungan video yang kemarin. Jadi kali ini kita akan membersihkan sebilah tombak tua ya, yang kemarin. Sebelumnya kita ngopi dulu. Ais, mantap. Nah, inilah dia hasilnya yang kemarin. Ini sudah ya kurang lebih sudah 24 jam saya merendam, dan sudah 3 kali saya bersihkan ya, dengan menggunakan sikat saja, sikat gigi bekas. Oke. Sekarang kita untuk pembersihan yang terakhir ya, kita buka. Oke. Nah, ini dia. Kita sikat-sikat sedikit dulu. Alhamdulillah, ini sudah lumayan lah hasilnya. Kita melakukan perendaman dengan menggunakan sitrun dan perasan air jeruk nipis, kemudian ditambahkan dengan air bersih. Inilah hasilnya. Iya, sudah lumayan bersih lah. Oke, bisa dilihat. Nah, cuma di bagian peksinya ini kayaknya ada bekas lem ya, sehingga agak sedikit sulit dibersihkan karena bukan karat, bekas lem ya. Inilah hasilnya teman-teman. Oke. Jadi kalau saya lihat di sini ada beberapa pamor yang menurut saya pamor sederhana, karena di dalam bilahnya ini terdapat ada sedikit bunga garam. Kemudian lipatannya cukup banyak juga, lipatan dari segi tempaannya. Nah, kemudian di sini coba teman-teman lihat, ini agak sedikit berlubang-lubang ya. Ini proses korosi atau proses karat yang terlalu lama, kemudian dia terkena tanah ya. Jadi sehingga besinya ini agak sedikit berlubang-lubang. Ya mungkin faktor tadi itu ya, korosi yang atau faktor proses karat yang terlalu lama dan kena tanah ya, karena cuma bersandar di pagar, hujan apa segala macam kena, sehingga agak sedikit berlubang-lubang ya. Ini hasilnya. Oke. Tombak ini menurut saya cukup kokoh ya, karena ada punggung sapinya juga, tebal lumayan lah. Ini ada 1 jengkal lebih ya. Nah, seperti inilah hasilnya. Jadi alhamdulillah dengan menggunakan larutan yang cukup sederhana, menurut saya cukup sederhana, dan kalau menurut saya prosesnya juga termasuk agak cepat ya, cuma sekitar 24 jam lah, dengan 3 kali kita menyikatnya setiap 4 jam sekali. Hasilnya seperti ini. Bentuk tombaknya terbilang cukup kokoh dengan besinya yang bulat dan tebal. Inilah dia.
Nah, jadi teman-teman yang ingin mengeluarkan pamornya lebih bagus lagi, ya tinggal ditopang dengan menggunakan jeruk nipis ya, seperti ini nanti. Nah, akhirnya kita mendapatkan hasil yang menurut saya cukup maksimal dan biayanya tergolong sangat murah. Jadi kalau citron itu harganya kalau tidak salah saya 5.000 dapat 3 bungkus. Jadi kita hanya pakai 1 bungkus untuk air 1,5 liter dan menggunakan jeruk nipis 1 biji saja, 1 buah saja. Itu sudah mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Kemudian airnya ini kalau saya bisa digunakan kalau misalnya ada 2 bilah tombak atau 3 bilah, bisa satu sekaligus diisi dalam sini 3 bilah. Itu masih lumayan berfungsi lah. Setelah itu airnya ini langsung dibuang saja karena efek dari asamnya itu akan berkurang. Jadi sehingga kalau kita mau pakai lagi, khasiatnya jelas akan menurun. Harusnya kita buat larutannya yang baru lagi. Oke, inilah. Kalau teman-teman, ini kan sudah artinya karat tahunannya kan sudah hilang, sudah agak bersih lah. Nah, sisa kita menopang kalau teman-teman. Jadi seperti itulah. Jadi semoga tutorial yang saya buat ini bisa memberikan manfaat buat kita semua para pecinta pusaka. Jadi bila ada benda-benda pusaka yang tidak terawat lagi, yang ditemukan tadi samping rumah atau di gudang, ya silakan dibersihkan. Jadi ya itu juga mungkin ada teman-teman jadi pertanyaan kan, jangan sampai yang kita temukan itu adalah parang biasa atau tombak biasa yang tidak berpamor. Nah, jadi kalau teman-teman yang sering melihat benda-benda pusaka akan paham dengan sendirinya. Jadi sulit untuk menjelaskan bahwa yang misalnya kita dapat satu benda misalnya yang tidak terawat lagi dalam gudang, di belakang rumah, atau di mana saja, untuk menentukan apakah itu benda pusaka atau tidak, teorinya agak sedikit sulit. Nah, tapi manakala teman-teman sering pegang benda-benda zaman dulu, peninggalan zaman dulu, baik itu tombak, kemudian keris, badik, akan dengan sendirinya bisa langsung membedakan, walaupun sudah sudah karatan ya, sudah berkarat dari bentuknya, kemudian dari kalau melihat dari jenis besinya kan belum bisa karena masih tertutupi oleh karat yang full, yang tebal ya. Nah, mungkin bisa dilihat dari bentuknya. Jadi karena kita sering melihat benda-benda pusaka seperti ini, dengan sendirinya kita akan paham. Pas ketemu dengan satu benda, lihat, oh kayaknya ini benda pusaka. Nah, jadi artinya tidak rugi kalau kita coba untuk membersihkan. Oke teman-teman, demikianlah tutorial saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi masih banyak lagi teknik-teknik atau cara-cara yang digunakan untuk membersihkan bilah pusaka dari karat. Ini salah satunya yang mudah, murah, dan tergolong agak cepat ya. Kalau mau cepat sekali ada, tapi menggunakan bahan kimia. Jadi saya tidak coba untuk merekomendasikan hal itu. Kita mencoba menggunakan bahan yang agak simple dan mudah didapat di sekitar kita. Ya, ada juga bisa menggunakan dengan air kelapa, bisa rendaman air kelapa, kemudian rendaman air
air tua gitu, air apa di sini, ke orang Sulawesi bilang saguer ya, pohon nira ya itu. Air itu juga boleh digunakan karena sifatnya asam. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa di subscribe ya. Di like, komen juga silahkan teman-teman ingin memberikan masukan kepada saya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.